Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah. Pada pertemuan yang ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah usuliyah, yaitu kaidah zahir dan kaidah muawwal atau takwil. Nah, sebelum itu dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai pentakwilan terlebih dahulu. Jadi berkaitan dengan pentakwilan sebagai salah satu istinbat hukum, jadi penggalian hukum. Untuk apa? Nantinya supaya kita bisa mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam nas atau di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika kita belajar mengenai permasalahan kaidah-kaidah usuliyah ini, maka ada beberapa hal yang itu menjadi ilmu pendukung yang itu perlu kita kuasai. Salah satunya adalah ilmu masalah tata bahasa. Kemudian kita harus juga bisa memahami masalah-masalah sosiologis, kondisi psikologinya saat itu seperti apa. Kemudian kebudayaan-kebudayaan yang terjadi saat teks itu lahir itu semacam apa atau bagaimana. Nah, kemudian terkait dengan takwil ini ada pembagian-pembagian berkaitan dengan permasalahan takwil. Jadi yang pertama misalnya ada takwil makbul, di mana takwil ini tidak beranjak dari zahirnya. Jadi ketika ada ayat Al-Quran misalnya, kondisi teksnya itu tidak ditakwilkan secara mendalam. Jadi masih dalam kerangka teksnya gitu. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan itu beserta dengan contohnya. Kemudian ada beberapa takwil juga yang itu tidak lengkap syaratannya. Jadi karena tidak lengkap persyaratannya, kemudian berkaitan dengan dalilnya juga kurang bisa menguatkan untuk mengartikan dari teksnya itu, maka muncullah takwil khairu al-maqbul, dalam artian ini keluar dari teks zahirnya gitu. Kemudian ketika kita menggali lebih dalam dan tentunya kita membutuhkan argumentasi. Jadi selain dalil kita juga butuh argumentasi. Makanya pendapat ulama itu menjadi sangat penting dalam proses pentakwilan gitu. Karena salah satu definisi dari pentakwilan adalah pemikiran-pemikiran ulama atau pemikiran-pemikiran usuliyin dalam melihat teks-teks Al-Quran atau melihat teks-teks dari hadis itu sendiri. Kemudian yang ada juga yang ketiga adalah takwil ba'id. Jadi takwil ba'id ini sulit dipahami secara pemaknaannya. Jadi kita memerlukan pemikiran-pemikiran ulama dan juga memerlukan dalil pendukung yang bisa lebih menguatkan dari pemaknaan ayat tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil artinya dari ataupun makna dari ayat tersebut. Kemudian kita harus mencari data pendukungnya. Makanya ada takwil qorib ya, ada takwil qorib di mana ini secara zahir teksnya itu mudah dipahami gitu. Kemudian berkaitan dengan masalah-masalah takwil ini juga, ini Al-Quran adalah salah satu hal yang menjadi rujukan, jadi ataupun menjadi salah satu bahan untuk melakukan pentakwilan. Di dalam Al-Quran itu sendiri atau di dalam hadis itu banyak sekali lafal-lafal yang tersirat ataupun tersurat eksplisit ataupun implisit. Kemudian dari ayat-ayat itu banyak juga ayat-ayat mutasyabihat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Adalah dengan kita menggunakan metode. Jadi untuk menemukan makna yang sebenarnya. Karena sebenarnya yang kita cari di sini adalah kebenaran dari teks-teks ayat Al-Quran itu, jangan sampai itu salah pentakwilan atau salah ditafsirkan. Jadi nanti akan sedikit ada perbedaan ulama dalam mendefinisikan takwil dan juga tafsir gitu.
Kemudian ketika kita sudah mengetahui makna aslinya atau makna batinnya itu semacam apa, maka kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada gitu. Jadi kebutuhan di masyarakat itu seperti apa. Tentunya ketika kita hanya mengacu pada kebutuhan di masyarakat, ini akan menjadi semacam pesanan hukum gitu ya. Jadi memesan hukum supaya melegalkan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan kerangka kaidah-kaidah usuliyah gitu. Makanya di dalam pembelajaran kita kali ini salah satunya kita adalah mengaji dari dalilnya, kemudian kita menggunakan data pendukungnya, yaitu dengan menggunakan pemikiran-pemikiran para ulama, berikut dengan perbedaan pendapat dan alasan-alasannya. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat gitu? Mereka bisa berbeda pendapat padahal mereka memiliki keilmuan yang setara. Nah, kemudian kalau kita melihat dari segi hasil produknya atau istinbat hukumnya. Jadi ketika kita menggali dalil-dalil itu dengan beberapa metode ataupun beberapa pendekatan, kemudian kita bisa mengetahui maknanya. Nah, setelah kita mengetahui maknanya apa, kita melihat kasusnya semacam apa, kemudian muncullah istinbat hukum. Nah, istinbat hukum ini menjadi sebuah produk-produk hukum yang ini harus sesuai tentunya, harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat semacam apa. Jadi dinamikanya semacam itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membedakan berkaitan dengan kebutuhan. Jadi tentang konsep hukum Islam itu semacam apa? Karena di situ ada namanya fikih, ada namanya syariat. Nah, berkaitan dengan fikih dan syariat ini perbedaan semacam apa sih? Gitu. Kalau fikih itu lebih mengarah kepada pemikiran. Jadi pemikiran ulama-ulama dalam melihat teks-teks Al-Quran dan hadis. Kalau sedangkan syariah, dia melihat pada teks-teks Al-Quran secara mutlak, jadi secara universal. Jadi secara keseluruhan itu dilihat oleh syariah. Jadi makanya agak sedikit lebih kaku untuk melihatnya. Kemudian di sini kita juga harus mengedepankan penalaran. Jadi penalaran itu sangat penting sekali dalam pentakwilan. Jadi ketika ada permasalahan usuliyah, masalah-masalah berkaitan dengan fikih, maka kita harus menggunakan nalar kita juga berkaitan dengan itu. Jangan sampai kita menggunakan sisi hukum saja, sisi kaidahnya saja, sedangkan sisi-sisi yang lain kita tidak pertimbangkan, termasuk juga dalam sisi penalaran gitu. Jadi masalah ada misalnya masalah kelaziman itu menjadi masalah yang penting sekali untuk dilihat. Kemudian permasalahan pentakwilan ini berawal dari definisi terlebih dahulu berkaitan dengan takwil. Bahasanya takwil itu adalah rangkaian dari kata-kata yang berarti kembali atau rujuk gitu. Jadi awala ya'ulu ala, jadi rujuk kembali. Jadi mengembalikan makna yang sebenarnya. Jadi jangan sampai ketika kita melihat Al-Quran kita salah mengambilnya gitu. Salah kita dalam kita memahaminya. Salah dalam kita mengambil kebenarannya. Yang dihasilkan ketika kita salah dalam memahami itu adalah apa? Adalah kita melakukan kebenaran buta gitu. Dalam artian itu kebenaran kita sendiri, kebenaran berdasarkan nafsu, itu nggak boleh. Itu takwil bait namanya. Jadi berdasarkan nafsu kita, berdasarkan keinginan kita, kebutuhan kita gitu. Tidak berdasarkan aturan-aturan dalam penemuan hukum itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan takwil itu sendiri, ada yang mendefinisikan takwil itu sebagai muradhif. Jadi persamaan dari tafsir. Jadi takwil itu ya sama dengan tafsir. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi Ibnu Jarir itu mengatakan semacam itu di dalam kitabnya, bahwasanya tafsir itu ya takwil gitu. Tafsir wa takwil. Nah, kemudian ada beberapa pendapat juga dari ulama, sebenarnya banyak sekali yang memiliki pendapat yang berbeda dari Ibnu Jarir berkaitan dengan takwil. Karena ada yang berpendapat bahwasanya takwil itu berbeda dengan tafsir. Jadi ketika ada suatu ayat yang itu ditakwilkan, belum tentu bisa ditafsirkan, ataupun sebaliknya, belum tentu antara keduanya.
Kemudian ada ayat Al-Quran juga ini yang berkaitan dengan permasalahan pentakwilan dan pentafsiran. Jadi di Al-Quran dijelaskan misalnya mengenai ayat minal mayiti wa mukhrijal mayiti. Jadi minal hayyi yukhriju. Jadi mengeluarkan suatu hal yang hidup dari hal yang mati. Nah, ini kan apa maksudnya, apa ini? Maksudnya apa? Nah, maksudnya dari ini adalah kalau kita melihat dari tafsirnya, artinya apa dari tafsirnya itu apa sih? Gitu. Sebelum kita merujuk itu, kita harus bisa membedakan ya antara tafsir dan takwil. Jadi tafsir itu lebih ke teksnya. Jadi teks lahirnya itu apa? Jadi makna dari teks lahirnya itu apa? Kemudian kalau takwil dia menggali lebih dalam lagi. Jadi nanti makanya ada ilmu balaghah itu ya, ilmu mantik dan lain. Untuk menggali lebih dalam lagi, sebenarnya maknanya itu apa sih? Makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Ketika kita melihat tafsir dari ayat tersebut, jadi mengeluarkan sesuatu dari yang hidup ke yang mati, ini berarti adalah burung yang keluar dari telurnya, dalam artian menetas gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari takwilnya, ini nanti akan berarti lain karena kita melihat dari sisi yang lain. Tadi sudah saya sampaikan ada sisi sosiologisnya, ada kebudayaannya, kemudian ada sisi lainnya, sisi filosofisnya gimana. Nah, kalau kita melihat dari takwil, maka yang dihasilkan adalah ini maksudnya adalah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir, gitu ya, pemurnikan. Jadi supaya orang itu bisa lebih berilmu lagi gitu. Tidak sesat gitu, semacam itu. Nah, inilah yang membedakan, dan kita harus bisa mencermati juga ketika misalnya teman-teman yang di manajemen zakat dan wakaf melihat banyak sekali teks-teks di dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan zakat dan wakaf ya. Makanya sekarang ada zakat atau wakaf progresif, itu gimana cara melihatnya, itu dalilnya mana gitu. Terus ketika itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana kita menyampaikan itu? Bahasanya misalnya zakat gitu ya. Zakat disampaikan dalam bentuk yang lain gitu. Jadi penyalurannya dalam bentuk yang lain. Misalnya kepada tidak cuma kepada seorang misalnya janda atau orang miskin, tapi misalnya lebih kepada konsep usaha, lebih mengembangkan kinerjanya gitu. Memberikan motivasi misalnya pelatihan. Nah, itu bisa nggak masuk ke dalam zakat? Apalagi permasalahan wakaf itu lebih rumit lagi ya permasalahan itu, walaupun itu sudah diatur dalam perundang-undangan kita. Nah, itu yang perlu kita bisa membedakan dan bisa memilah-milah. Bahasanya takwil itu jauh lebih dalam. Nanti teman-teman bisa belajar ilmu pendukung dari pentakwilan ini. Nah, berkaitan dengan takwil juga, maka kita harus melihat permasalahan lafalnya. Jadi permasalahan bahasa itu sangat penting sekali. Dalam artian masalah bahasa ketika itu dilihat lalu ditafsir, lalu ditakwilkan itu semacam apa. Jadi Imam Syafi'i mencoba menjelaskan, jadi berkaitan dengan beberapa kalimat-kalimat yang itu tersirat, bagaimana sih mengeluarkan mana aslinya itu bagaimana, atau mana batinnya itu bagaimana supaya bisa keluar. Itu kalau Imam Syafi'i arahnya ke situ. Jadi tidak hanya secara zahir saja, tidak secara lafaz saja, tapi secara makna batinnya itu seperti apa. Tapi kalau Imam Syafi'i dia lebih berada di dalam koridor syariah juga. Jadi gitu. Kemudian yang berbeda lagi adalah misalnya Imam Haramain Al-Juwaini. Jadi beliau lebih menekankan kepada pengalihan lafalnya. Jadi lafal itu kan bisa berubah-ubah gitu, tergantung konteksnya semacam apa. Kalau di bahasa Inggris misalnya ada semacam grammar untuk perubahan kata, ada sorof di kita, jadi perubahan kalimatnya itu semacam apa, dan itu nanti konteksnya akan berbeda-beda. Jadi kondisinya itu berbeda saat seperti apa. Nah, itu yang fungsi dari asbab wurud sebagai pendukung dalam kita melakukan takwilan salah satunya. Kemudian ada Imam Ghazali. Imam Ghazali juga mencoba mengambil makna, jadi mengambil makna yang lebih dalam lagi dari lafalnya. Karena lafal itu sendiri memiliki probabilitas pendukung dari dalil yang lain. Jadi
Makanya ada tafsir tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, lalu hadis dengan hadis, macam-macam, ada berapa macam-macamnya gitu ya, banyak mudah-mudahnya seperti itu. Kemudian ada imam lain juga yang memiliki pemikiran yang berbeda juga berkaitan dengan ini. Misalnya Ibnu Hajib. Nah, Ibnu Hajib ini merupakan ulama Malikiyah. Dia memiliki definisi mengenai pentakwilan ini sedikit berbeda, gitu, sedikit berbeda. Bahasanya kemungkinan makna dari dalam lafal itu, dalam pengambilannya itu bisa berbeda. Nanti tergantung dalilnya semacam apa, dalil pendukungnya kuat atau tidak gitu. Kalau Ibnu Taimiyah ini berbeda lagi, bahasanya dia berpendapat tafsir itu ya sama dengan takwil gitu. Ya, itulah perbedaan di kalangan ulama, di kalangan usulin dalam menanggapi permasalahan pentakwilan dan penafsiran gitu. Semuanya benar selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya gitu. Karena mereka memiliki alasan-alasan tertentu yang memang mengharuskan kondisi hukum keluar dari pemikiran-pemikiran beliau-beliau ini, para ulama-ulama ini, karena melihat kondisi juga, kondisinya, kebutuhannya semacam apa. Makanya berkaitan dengan takwil ini menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Nah, makanya ruang lingkup takwil ini atau mujmal takwil ini menjadi sangat penting, di mana misalnya masalah-masalah fur'iyah, masalah-masalah apa di masyarakat hukum cabangnya itu, ketika ada permasalahan yang itu bertentangan dengan nas, dengan Al-Quran dan hadis, bagaimana penyelesaiannya gitu. Jadi ini nanti akan lebih merujuk ke masalah fur'iyah ini, lebih merujuk pada masalah syariahnya gimana. Jadi hukum-hukum syariahnya itu gimana. Kemudian kalau ada satu lagi yang sangat penting. Jadi ini yang berkaitan dengan permasalahan akidah. Jadi usul akidahnya itu gimana. Jadi di Islam itu sendiri sebenarnya tidak melulu permasalahan syariah, permasalahan yang hukum, berkaitan hukum, tidak. Tapi ada dimensi yang lainnya, yaitu di dimensi akidah. Dimensi akidah ini di mana lebih mengedepankan berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Ada sifat wajib Allah, terus ada ada asmaul husna dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita lihat berkaitan dengan permasalahan akidah gitu. Bagaimana akidah itu bisa masuk ke dalam konteks hukum gitu. Nah, kemudian di dalam pentakwilan ataupun kita melihat yang zahir ya, jadi ada teks yang zahir, maka kita harus melihat kemungkinan. Ini menjadi sangat penting. Jadi ihtimal itu sangat penting. Jadi melihat kemungkinan karena semua itu sebenarnya sebab mungkin. Begini teman-teman, ketika ada suatu permasalahan dan perkembangan hukum sebenarnya jauh lebih cepat. Perkembangan permasalahan jauh lebih cepat daripada hukum-hukum syariat. Maka ini harus menyesuaikan. Makanya kita harus punya opsi-opsi lain, harus punya kemungkinan lain. Jadi kalau di pesantren itu dibahas bagaimana sih seandainya ada kasus semacam ini. Walaupun itu belum ada kasusnya dan belum pernah terjadi juga. Bagaimana ketika ini akan terjadi kasus semacam ini? Solusinya bagaimana? Kita kaji. Ternyata ada kemungkinan pentakwilan di situ. Kalau sudah murni gitu ya. Makanya istinbat al-hakam ini menjadi sangat penting untuk bagi teman-teman di manajemen zakat dan wakaf untuk bisa memahami ayat-ayat yang ada di Al-Quran ataupun di hadis berkaitan dengan zakat dan wakaf. Kemudian ada namanya lafaz takhsis al-am, di mana ini lafaz yang umum gitu ya. Di awal sebenarnya sudah saya bahas berkaitan am dan khas. Kemudian ada lafaz yang mutlak atau tahdid al-mutlak. Nah, kemudian ada lafaz yang dia lebih menekankan kepada pemaknaannya juga dalam pentakwilan ini. Nah, itu sebenarnya banyak sekali dan kita harus bisa menghubungkan antara beberapa hal ini, antara misalnya yang pertama am, khos, zahir, mu'ayyad, muqayyad gitu. Kemudian takwil tidak berlaku. Bisa tidak? Bisa. Ketika misalnya ada ayat yang sudah qat'i, yang sudah ditetapkan gitu. Kalau sudah ditetapkan ya udah. Zakat wajib sudah ditetapkan. Jadi itu tidak bisa ditakwil lagi. Salat wajib tidak bisa ditakwil lagi. Masalah gerakannya ya itu bisa. Kemudian muhkam.
Nah, muhkam itu juga menjadi syarat tidak berlakunya sebuah pentakwilan. Kemudian ada mufassar, ya itu menjadi syarat tidak berlakunya pentakwilan juga. Makanya ada kaidah lajtahida ma'an najah, ya ma'an nas gitu ya. Jadi tidak ada istihad tanpa beserta nas. Jadi istihad itu ya harus sendiri gitu. Jadi tidak bisa dibarengkan dengan nas. Dalam artian apa? Ketika ada ketentuan yang sudah tetap di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu tidak bisa ada istihad. Jadi tidak bisa berbarengan antara keduanya ini. Kemudian berkaitan dengan pentakwilan ini juga. Jadi misalnya saya ambil contoh masalah zakat ya, masalah zakat mal. Kambing misalnya kambing, kerbau atau sapi bisa gitu. Nah, di hadis Rasulullah kan sebenarnya pernah dijelaskan yang itu diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Jadi tentang wafil ghanami fi kulli arba'in satu. Jadi tentang misalnya kita punya 40 ya, 40 ekor kambing gitu. 40 ekor kambing, zakatnya adalah berapa? Adalah 1 per 40-nya itu. Sampai kelipatannya 120. Nah, ini perbedaan pendapat juga di kalangan ulama. Jadi ulama Hanafiyah boleh mengganti dengan uang. Jadi kalau misalnya makanya di zakat kita kan ada orang yang zakat dengan uang gitu ya, zakat uang. Nah itu boleh. Jadi ikhrajul al-qimah, jadi zakatkan dengan uang. Karena apa? Karena dia melihat sisi hikmahnya, sisi maqasid syariahnya. Tujuan hukum Islamnya itu apa? Masalah kebutuhan. Jadi masalah kebutuhan. Kalau di masyarakat itu lebih butuh uang, jadi kenapa harus mengasihi hewan? Toh misalnya orang tersebut ketika dikasih uang dia bingung, kemudian dijual lagi gitu. Malah ketika dia misalnya kena tipu malah jadi permasalahan lagi itu. Permasalahan yang itu harusnya menjadi solusi bagi umat untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, inilah yang uang nanti akan menjadi lebih bermanfaat gitu. Kemudian ulama Syafi'iyah berbeda lagi. Nah, kalau Syafi'iyah dia memang lebih mengarah kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada di syariat. Jadi misalnya ada seekor kambing, lafal zahirnya semacam itu, ya udah kita harus mengasihkan tetap 1 ekor kambing. Jadi betulnya harus tetap kambing, gitu. Tidak bisa yang lain. Karena anggapannya adalah ini sudah kalimatnya sudah jelas. Jadi kalimatnya sudah jelas, masalah syatah ini, kambing ini, jadi sudah qat'i, sudah ditentukan, sudah diketok palu, gitu. Kemudian misalnya itu zakatnya adalah zakat unta ataupun sekarang di kita ada kambing, kerbau gitu ya. Itu bagaimana? Itu sama 41 gitu. 41. Itu di hadis yang lain juga sudah dijelaskan permasalahan. Cuma memang dari ulama Hanafiyah memang lebih mengedepankan permasalahan nilai kebutuhan sudah tercapai tujuan syariatnya sudah. Kalau Syafi'iyah memang lebih kepada teks zahirnya gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman perlu diketahui berkaitan dengan permasalahan pentakwilan dan melihat suatu hal yang zahir. Beberapa hal memang sangat penting untuk kita melihat di dalam teks-teks Al-Quran itu, apakah teks-teksnya itu adalah zahir ataupun teks-teksnya itu adalah bisa ditafsirkan ataupun bisa ditakwilkan. Makanya itu semacam kita melihat kias, melihat secara bahasanya itu bagaimana, secara penalaran kita bagaimana, al-aqlnya kita bagaimana, lalu secara kebudayaannya itu bagaimana. Kita harus bisa melihat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kebenaran yang lebih pasti gitu. Dalam artian kita tidak benar berdasarkan nafsu kita. Jangan-jangan kalau kita berdasarkan nafsu kita, nanti keilmuan kita bagaimana? Karena di dalam kita mempelajari sesuatu itu perlu ada pendekatan, perlu ada metode, gitu. Dan perlu ada alatnya, ada ilmu alatnya, gitu. Ya itu. Kemudian yang berkaitan dengan zahir ya. Kalau berkaitan dengan zahir, itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan zahir. Nah, zahir itu sendiri
itu berarti suatu hal yang memang sudah jelas. Jadi ya kalau yang sudah jelas sudah tidak perlu ada penafsiran lagi. Jadi memang kita banyak terfokus pada masalah pentakwilan ini karena memang yang paling utama. Jadi setelah ada hukum Islam, jadi ada Al-Quran dan Hadis, maka di situ nanti ada metode pengkajiannya untuk melihat kalau tadi melihat dari hikmahnya, tujuannya, terus pertentangan di kalangan ulama. Jadi fikih dan syariat itu bagaimana. Kemudian nanti ada pembantunya itu adalah ilmu bahasanya. Kemudian di antara sastra bahasa ini ada pentakwilan. Kemudian di dalamnya ada ayat mutasyabihat. Setelah itu kita melihat secara implisit dan eksplisit, ya, gitu. Kemudian di pentakwilan itu kita melihat makna yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian terminologinya ini perbedaannya. Nanti di slide sudah saya jelaskan. Jadi takwil itu dasarnya tafsir, terus berkaitan dengan hermeneutik Islam itu adalah masalah tradisi-tradisi. Itu memang lebih difokuskan di permasalahan pemahamannya. Jadi bukan ke masalah istifat hukumnya. Jadi pemahamannya terlebih dahulu. Itu yang sangat penting. Jangan sampai kita itu loncat gitu ya. Kita melihat teks lalu kita langsung menentukan hukumnya gitu. Itu sangat keliru. Karena di beberapa pemikir-pemikir Islam yang berkaitan dengan ini banyak sekali sebenarnya pemikir Islam kontemporer, ada Nas Hamid Abu Yazid dan beberapa sampai Fazlur Rahman dan lain-lain. Gitu. Itu yang berkaitan dengan zahir. Mungkin seperti itu saja kuliah kita pada siang kali ini. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Nanti bisa melalui WA boleh. Entah itu yang berkaitan dengan zahir muawal. Kemudian yang sudah dikasih tugas silahkan. Tugasnya diselesaikan, nanti di-share ke teman-teman, nanti kita coba kita kaji. Yang penting kita sama-sama jalan gitu ya. Sama-sama jalan. Tugasnya tetap jalan, kuliah kita tetap jalan. Oke, bisa saja teman-teman. Sekian perkuliahan kita pada siang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.